Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Heidi Olivia dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Bertemu kembali dalam program Renungan Geni Jumat 1 Oktober 2021. Tema yang mau saya bawakan kali ini adalah Anda sudah dewasa, tetapi kenapa kok kanak-kanakan? Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dunia anak-anak memang menyenangkan. Mereka menyerap segala sesuatunya tanpa berpikir ini hasilnya positif atau negatif. Mereka hanya melakukannya saja. Saya punya seorang rekan kerja yang memiliki anak, kira-kira umurnya 3-4 tahun. Dia ini nggak pernah diajarkan bahasa Inggris, tapi suatu saat dia bisa berbahasa Inggris dengan fasih dan pronunciation-nya pun bagus banget. Padahal bapak ibunya ini bahasa internasionalnya adalah bahasa Jawa. Jadinya mereka terkejut begitu bisa mendengarkan anaknya ini bisa berbahasa Inggris. Dia ngobrol dengan saya. Namun ada hal-hal negatif yang juga diserap, yaitu dia mengucapkan kata-kata itu, mau kata-kata kasar atau tidak sopan tetap diucapkan. Seperti, "Are you crazy mom?" or "Are you stupid mom?" Jadi seperti itu. Nah, ini perlu pembenahan atau pembinaan. Karena dia belajar bahasa Inggris hanya dengan lewat YouTube. Seperti itu. Lalu itu hanya salah satu contoh. Nah, contoh lainnya, misalnya kita berkeluarga, punya anak, lalu suami menegur istri, yang "Mama ini pergi-pergi melulu, belanja sana kemari ngabisin uang." Nah, pada saat kita berkata demikian, anak kita, jika ia seorang wanita, dia akan mengidentifikasikan, oh berarti seorang perempuan itu bisa bebas belanja, ngabisin uang, kerjaannya seperti itu. Atau jika kita seorang istri lalu berkata kepada suami, "Papa ini pulang pergi kantor larut malam, tidak koordinasi, seenaknya pulang masuk keluar rumah." Di situ kalau kita punya anak laki-laki, dia akan mengidentifikasikan, oh berarti seorang laki-laki itu bebas nggak karuan pulang masuk datang dan pergi ke rumah, tidak peduli. Dia akan belajar seperti itu. Kadang kita tidak berniat mengajarkan, tetapi ketika mereka melihat, mereka belajar sesuatu. Nah, kita masuk ke penjelasan isi firman yang disampaikan Yesus hari ini. Pada ayat 3 dikatakan, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu harus bertobat dan bersikap seperti anak kecil ini. Maksudnya ialah polos dan menerima. Begitu dilihat Yesus mencontohkan sesuatu, kita mengikuti dan langsung melakukan. Tapi tidak orang dewasa jika kita mengatakan Yesus itu jalan satu-satunya kebenaran menuju surga. Kalau kita menyampaikan hal seperti itu kepada orang dewasa, jangan-jangan yang disampaikan berpikir ini orang mau minta donasi, mau minta tolong, atau mau minta sesuatu dari saya. Jadi banyak pikiran-pikiran tidak langsung dilakukan, tetapi yang dilihat adalah negatif-negatifnya. Apa yang mau dilakukan orang ini? Jadi tidak serta-merta langsung menerima seperti sikap seorang anak kecil. Nah, Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, yaitu seorang yang sangat muda mencintai Yesus luar biasa dengan doa-doa yang sederhana. Sejak kecil dia kena TBC atau penyakit paru-paru dan meninggal pada usia 24 tahun. Tetapi ia sangat dikenal gereja dan menjadi santa, bahkan dokter gereja. Jadi kutipan-kutipannya itu dipakai oleh gereja. Salah satunya adalah dia mengukit bahwa
dia ada jalan yang namanya jalan cinta kasih atau jalan kanak-kanak rohani, di mana melalui doa dan kepolosan kita itu bisa menjadi kudus, tidak peduli betapa rendah harkat martabatmu atau hina dan biasanya orang itu, tetap bisa menjadi kudus dan diterima oleh Allah pada saat kita memiliki sikap hati yang menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan dan kelemahan kita mau percaya secara buta mengandalkan Tuhan akan kebaikan Bapa. Apapun yang terjadi, sesuatunya ini adalah baik menurut Bapa. Rancangannya baik menurut Bapa. Kita harus percaya 100% seperti itu. Nah, rekan-rekan yang terkasih, hari ini tanggal 1 Oktober masuk bulan Rosario. Mari kita berdoa bersama Bunda Maria, minta agar kita diberikan hati, pikiran seperti seorang anak kecil, sikap seperti seorang anak kecil, tetapi bukan sikap kekanak-kanakan atau egois. Pada saat disampaikan sesuatu, kita mulai berpikir, ini orang bagus atau enggak ya? Siapa yang terbesar ya yang masuk kerajaan surga, dia atau aku ya? Siapa yang paling diterima Tuhan ya kalau aku melayani seperti ini, seperti itu? Lalu kita melayani mulai lihat status sosial orang, lihat harkatnya, lihat martabatnya. Kita menjadi orang yang kekanak-kanakan dengan keegoisan kita. Nah, mari pada saat ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki sikap seorang anak kecil atau sikap yang kekanak-kanakan? Tuhan Yesus memberkati. Amin.